Shalom semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Udah sampai di minggu ke-15. Nah, ini minggu terakhir dari kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami. Materi kami yaitu persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 11 akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Anggriani Revina Tatawi. Yang kedua ada Ade Gunawan Manik. Yang ketiga ada Getsa Valeri Pasaribu. Yang keempat ada Happy Melvin Lase. Nah, materi kita dibagi menjadi dua, yaitu persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, di mana di dalam dua materi kita sama-sama membahas tentang yang pertama ada pengertian, yang kedua mengidentifikasi PLSV, yang ketiga contoh soal PLSV, dan yang keempat contoh soal cerita PLSV. Nah, kita masuk dalam pengertian persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat menjadi PLSV. Persamaan di sini diidentikan dengan tanda sama dengan dan mengandung satu variabel. Pada dasarnya, persamaan linear satu variabel merupakan suatu persamaan berbentuk kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mengandung atau memiliki satu variabel. Mengapa dikatakan bentuk kalimat terbuka? Karena konsep dasarnya kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum dapat ditemukan kebenarannya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Contohnya, X tambah 4 sama dengan 9. Jika X sama dengan 5, maka kalimat tersebut bernilai benar, karena benar bahwa 5 tambah 4 sama dengan 9. Namun, jika X sama dengan 1, maka kalimat tersebut bernilai salah, karena 1 tambah 4 sama dengan 5, bukan 9. Selanjutnya, bagaimana dengan kalimat tertutup? Kalimat tertutup yaitu kebalikan dari kalimat terbuka, alias kalimat sudah diketahui kebenarannya. Misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4, atau 5 tidak lebih dari 3, dan lain-lain. Pada umumnya, bentuk persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0, di mana A sama dengan koefisien, dan B sama dengan konstanta, dan X sama dengan variabel. Perlu diingat bahwa variabel yang digunakan tidak harus variabel X. X di persamaan tersebut hanya melambangkan atau mewakilkan variabel. Contohnya, 2Y tambah 5 sama dengan 0, di mana koefisiennya adalah 2, variabelnya adalah Y, dan konstantanya adalah min 4. Nah, bagaimana jika persamaannya 2X tambah 2 sama dengan 10? Jika seperti itu, maka kita perlu melakukan beberapa hal agar menjadi sama dengan 0. Berikut contohnya. 2X tambah 2 sama dengan 10. 2X tambah 2 berada pada ruas sebelah kiri dan 10 berada pada ruas sebelah kanan. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, 2X tambah 2 kurang 2 sama dengan 10 kurang 2. Bisa dilihat teman-teman, di situ ada angka kurang 2 di ruas sebelah kiri, dan di ruas sebelah kanan juga dikurangi dengan 2.
Perlu diingat, apapun yang kita lakukan pada ruas sebelah kiri, baik itu menambah, mengurang, mengali, dan membagi, harus kita lakukan juga pada ruas kanan. Begitu juga berlaku sebaliknya. Mengapa? Agar kedua ruas tetap sama. Kita kembali ke soal yang tadi. Nah, dari situ tersisa 2x sama dengan 8. Nah, angka 2 di depan X dipindahkan di ruas sebelah kanan sehingga menjadi 8 dibahagi 2 dan X menjadi 4. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam mengidentifikasi bentuk dari PLSP. Dari contoh yang ada, manakah yang merupakan PLSP? Yang pertama itu 3x tambah 4 sama dengan 10. Ini termasuk ke dalam bentuk PLSP. Yang kedua, 3x tambah 4 lebih besar dari 10. Ini tidak termasuk karena bentuk dari PLSP menggunakan tanda sama dengan. Yang ketiga itu 3x kuadrat tambah 4 sama dengan 10. Ini juga tidak termasuk karena ini masuk ke dalam bentuk dalam persamaan kuadrat. Yang keempat, 3y tambah 4 sama dengan 2y tambah 10. Ini termasuk karena masih menggunakan satu variabel saja. Yang terakhir, 3x tambah 4 sama dengan 2y tambah 10. Ini tidak termasuk karena telah menggunakan di dalam dua bentuk variabel yaitu x dan y. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dari VLSP. Yang pertama, 2x tambah 1 sama dengan 7. Nah teman-teman, cara pengerjaannya adalah kita jadikan dulu 1 dan 7 di dalam satu tempat. Jadi hasilnya 2x sama dengan 7 dikurang 1. Atau 2x sama dengan 6. Jika sudah pada tahap ini, kita tinggal membagikan yaitu x sama dengan 6 per 2, yaitu x sama dengan 3. Contoh yang kedua yaitu 2x kurang 3 sama dengan x tambah 9. Nah, caranya juga sama seperti yang di atas. Yang satu variabel kita jadikan satu tempat. Jadinya 2x dikurang x sama dengan 9 ditambah 3. 2x dikurang x sama dengan x. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Maka hasilnya x sama dengan 12. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal cerita VLSP. Yang pertama, suatu hari Firda hendak membuat ruco bawang untuk 2 orang temannya. Untuk itu, dia membeli 7 buah bawang dan 1 kg gula merah. Jika harga 1 kg gula merah adalah Rp15.000 dan Firda membayar total Rp50.000 untuk belanjanya, berapa harga 1 buah bawang? Pembahasan. Jika harga 1 kg gula merah adalah Rp15.000 dan misalkan bawang adalah X, maka sistem persamaan linearnya dapat dituliskan sebagai berikut. 7X ditambah 15.000 sama dengan 50.000. Jika sudah seperti ini, kita dapat mengerjakannya dari contoh soal sebelumnya, yaitu 15.000 dan 50.000 kita jadikan dalam satu tempat menjadi 7X sama dengan 50.000 dikurang 15.000. 7X sama dengan 35.000. X sama dengan 5.000. Jadi harga untuk satu buah bawang adalah Rp5.000. Contoh kedua, sebuah persegi panjang memiliki lebar 4 meter lebih panjang dari ukuran panjangnya. Jika keliling persegi panjang tersebut 80 meter, luas persegi panjang tersebut adalah. Nah, yang pertama, kita misalkan dulu panjang sama dengan X, lebar sama dengan X tambah 4, dan keliling sama dengan 80. Atau 2 panjang tambah lebar sama dengan 80. Hasilnya sama dengan panjang tambah lebar sama dengan 40. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam pemisalan yang tadi menjadi X tambah 4 sama dengan 40. Atau 2X tambah 4 sama dengan 40. Jika sudah pada bentuk seperti ini, kita tinggal menyelesaikannya seperti pada contoh sebelumnya. Kita pindahkan dulu yang satu variabel menjadi satu tempat, yaitu 2x sama dengan 40 dikurang 4. 2x sama dengan 36. X sama dengan 36 per 2. X sama dengan 18. Jadi, panjangnya sama dengan 18. Lebar tadi dikatakan 4 meter lebih panjang dari panjangnya. Jadi, lebarnya sama dengan 22 meter. Luas sama dengan 18 dikali 22
Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 396 meter kuadrat. Nah, kalau tadi kita membahas persamaannya, sekarang kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sementara itu, linear sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk aljabar dengan variabel pangkat tertingginya adalah 1. Nah, yang membedakan pertidaksamaan linear satu variabel dengan persamaan linear satu variabel adalah yang paling mendasarnya identik dengan penggunaan simbol atau tanda ya teman-teman. Jadi di persamaan linear satu variabel itu digunakan tanda sama dengan atau garis 2, sedangkan di pertidaksamaan linear satu variabel kita tidak menggunakan tanda atau simbol itu, melainkan kita menggunakan tanda lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil dari, dan lebih kecil atau sama dengan. Sama seperti persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel juga merupakan kalimat terbuka di mana belum diketahui kebenarannya, dan juga pada pertidaksamaan linear satu variabel berlaku keharusan yang sama pada ruas kiri maupun ruas kanan. Jika kita menambahkan angka di ruas kiri, maka kita juga harus menambahkan angka di ruas kanan. Nah, misalnya kita mengerjakan satu contoh nih. Di sini ada contohnya 2x dikurang 6 lebih besar dari 0. Maka kita mengerjakannya pada kedua sisi ya teman-teman. Nah, jadi kita mulai ya. 2x dikurang 6 lebih besar dari 0. Kita harus menghilangkan angka 6-nya nih untuk mendapatkan nilai x-nya. Jadi, bagaimana cara kita untuk menghilangkan angka 6 di ruas kiri? Maka kita kita tambahkan dengan 6. Kalau kita menambahkan 6 di ruas kiri, maka kita juga harus menambahkan 6 di ruas kanan. Jadi 2x dikurang 6 ditambah 6 lebih besar dari 0 ditambah 6. Maka hasilnya 2x lebih besar dari 6. Nggak sampai di situ teman-teman, karena kita belum mendapatkan nilai x-nya. Jadi untuk mendapatkan nilai x-nya, kita harus menghilangkan angka 2-nya. Nah, gimana cara kita menghilangkan angka 2-nya? Bisa kita kalikan dengan setengah. Kalau kita kalikan setengah di ruas kiri, maka jangan lupa kita juga harus mengalikan setengah di ruas kanan. 2x dikali 1/2 lebih besar dari 6 dikali 1/2, sehingga kita mendapatkan hasilnya x lebih besar dari 3. Maka apapun angka yang ada di atas nilai 3, di atas angka 3, maka itu adalah kemungkinan dari nilai x-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengidentifikasi contoh dari PTLSV. Yang pertama, x pangkat 2 kurang dari 9. Nah, ini tidak termasuk dari PTLSV karena variabelnya berpangkat 2. Kita harus ingat kalau PTLSV itu pangkatnya harus 1 ya teman-teman. Selanjutnya, contoh yang kedua, x ditambah y lebih dari 0. Nah, ini juga bukan termasuk PTLSV karena memiliki dua jenis variabel, yaitu x dan y. Selanjutnya, contoh yang ketiga, x pangkat 2 dikurang x lebih dari 0. Nah, ini juga bukan termasuk PTLSV karena memiliki dua jenis variabel, yaitu x pangkat 2 dan x pangkat 1. Selanjutnya, contoh yang keempat, 7 kurang dari 1 dikurang 2x. Nah, ini termasuk PTLSV karena menggunakan tanda ketidaksamaan dan variabelnya juga satu jenis, yaitu x dan berpangkat 1. Sekarang kita masuk pada penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Prinsip penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yaitu sama dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang pertama, kita harus mengusahakan semua variabel berada di ruas kiri dan bilangan berada di ruas kanan. Yang kedua, kita harus menyatakan pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk yang paling sederhana. Kita harus ingat kalau kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaan tetap. Nah,
Jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan berubah. Misalnya nih, jika sebelum dikali atau dibagi dengan negatif yang sama, pertidaksamaan linear satu variabel memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari, maka setelah dikali atau dibagi, tanda ketidaksamaannya berubah menjadi lebih dari. Nah, kalau sebelumnya kurang dari atau sama dengan, maka setelah dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal dari PTLSV. Nah, di sini udah ada 3 contoh soal. Kita mengerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, nomor 1 ini penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 5 adalah anggota himpunan dari 2, 4, 6, 8, dan 10 adalah. Nah, nilai X itu bisa 2, 4, 6, 8, atau 10. Maka di sini yang ditanya itu X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kita lihat anggota X yang nilainya kurang atau sama dengan 5 apa saja. Nah, kita bisa lihat di sini yang kurang dari 5 yaitu 2 dan 4. Nah, 6 tidak termasuk karena itu sudah lebih dari 5. Maka penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 5 adalah 2 dan 4. Seperti itu. Nah, kemudian contoh soal yang kedua yaitu himpunan penyelesaian dari 2Y ditambah 1 kurang dari 9 dengan Y adalah anggota himpunan dari bilangan asli adalah. Nah, kita mengerjakan ini sama seperti kita mengerjakan PLSV, yaitu semua variabel berada di sebelah kiri atau berada di ruas kiri, sedangkan bilangan kita usahakan berada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat, 2Y sudah berada di sebelah kiri, maka posisinya tetap. Nah, tandanya juga masih tetap. Kemudian, 9 bilangannya masih tetap. Lalu positif 1 berada di ruas kiri, maka kita pindahkan ke sebelah kanan. Ingat, kalau ditambah, pindah jadi dikurang 1. Nah, jadi di sini 2Y kurang dari 8. Nah, agar mendapatkan nilai Y, maka kedua ruas harus dibagi dengan 2. Jadi 2Y dibagi 2, 8 dibagi 2. Kemudian, karena kedua ruas dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap ya. Jadi, Y kurang dari 4. Nah, maka himpunan penyelesaiannya kita lihat Y adalah himpunan bilangan asli. Nah, di sini bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu adalah 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal cerita PTLSV. Contoh soal yang pertama yaitu Pak Andi memiliki mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Nah, berat Pak Andi di sini adalah 60 kg. Dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya yaitu 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Andi dalam sekali pengangkutan. Nah, kita jawab di sini yaitu daya angkut di sini adalah kurang dari atau sama dengan 800. Nah, ini juga bisa kita baca yaitu tidak lebih dari 800. Nah, yang berikutnya, berat Pak Andi adalah 60 kg dan dia akan mengangkat kotak yang setiap kotaknya beratnya yaitu 20 kg. Nah, untuk menentukan banyak kotak yang dapat diangkut Pak Andi, maka kita harus menulis berat supir ditambah berat semua kotak. Nah, kemudian kita misalkan banyaknya kotak adalah X. Maka karena satu kotaknya 20 kg, jadi kita tulis 20X. Nah, kemudian 60 ditambah 20X kurang dari atau sama dengan 800.
kita tulis 20x kurang dari atau sama dengan 800. Nah, tadi 60 itu kan ditambah jadi pindah ruas, jadi dikurang 60. Nah, kemudian kita turunin lagi 20x kurang dari atau sama dengan 800 dikurang 60 yaitu 740. Nah, kemudian x kurang dari atau sama dengan 740 dibagi dengan 20 menjadi 37. Maka X kurang dari atau sama dengan 37. Nah, kesimpulannya jadi banyak kotak yang dapat diangkut paling banyak ada 37 kotak.